Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Kristina Ngusu, NIM 16230300047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas isi review buku ke-11, mata kuliah yang diambil kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas isi buku dengan judul Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Melalui kolaborasi jangka panjang dengan ilmuwan politik, Margaret Levy di Universitas Washington pernah berhubungan dengan aspek-aspek tertentu dari penelitian Amerika tentang subjek yang menarik. Menggunakan penelitian Laurin dan orang lain yang diketahui pada saat itu, dia menjawab bahwa kesediaan Swedia untuk membayar pajak didirikan atas keyakinan yang tersebar luas bahwa administrasi perpajakan cukup kompeten dan memaksa sebagian besar warga negara lain untuk membayar dengan satu atau lain cara. Dan karena orang percaya bahwa orang lain pada umumnya membayar sesuai dengan yang seharusnya mereka bayar. Secara khusus, Laurin mendukung hipotesis yaitu bahwa kepatuhan dan penghindaran pajak sangat bergantung tentang apa yang diyakini orang lain lakukan. Ini tidak hanya terjadi di Swedia. Dua peneliti Amerika meringkas temuan mereka sebagai berikut. Warga negara akan memenuhi kewajiban kolektif meskipun godaan untuk tumpangan gratis selama ini. Mereka mempercayai warga negara lain dan pemimpin politik untuk tetap berpihak pada kontrak sosial. Menurut Schultz dan Lubel pada tahun 1998, berbasis studi besar di Denmark, data survei juga menunjukkan korelasi seperti ini. Semakin rendah kepercayaan sosial, standar moral yang lebih rendah dalam hal membayar pajak. Birokrat Rusia kemudian bertanya-tanya apakah benar sebagian besar pejabat di pemerintah negara Swedia tidak dapat disuap. Masuk afirmatif dan kemudian bertanya agak diam-diam apakah keyakinan warga Rusia tentang korupsi yang meluas dan penyuapan dalam administrasi perpajakan didirikan. Ini adalah birokrasi besar dengan lebih dari 100.000 pegawai negeri dan tentu saja banyak yang siap, mau dan mampu menerima suap. Namun, kebanyakan dari mereka juga menyadarinya bahwa situasi saat ini tidak dapat dipertahankan dan secara fundamental tentang korupsi yang umumnya merajalela. Masalah sebenarnya adalah sama seperti para pembayar pajak. Tidak ada gunanya menjadi satu-satunya pegawai negeri yang tidak menerima suap jika seseorang percaya bahwa hampir semua orang melakukannya. Orang Rusia itu menjelaskan bahwa dia bisa menemukan cara untuk meyakinkan mayoritas pegawai negeri yang sebagian besar akan berhenti menerima suap dan menempatkan pendapatan pajak di kantong mereka sendiri. Dia yakin itu luar biasa. Mayoritas juga akan siap untuk berhenti dari korupsi. Saat itu banyak sekali liputan dalam bahasa Rusia dan Swedia surat kabar tentang tidak dibayarnya upah dan pensiun yang menimbulkan kegelisahan yang meluas di seluruh Rusia. Gambetta mengatakan tidak ada bukti tak terbantahkan bahwa banyak taksi pengemudi curang dengan cara ini, tetapi kepercayaan yang dipegang oleh mayoritas itu kecurangan kebanyakan pengemudi sudah cukup untuk menghancurkan sistem karena semakin banyak yang memilih untuk keluar dari organisasi. Gambetta menyimpulkan bahwa tanpa kepercayaan tidak ada kemungkinan untuk membentuk keseimbangan koperasi. Pada tahun 1993, kurangnya kepercayaan menyebabkan penutupan pengirim pusat dan pengemudi taksi malah harus mengantri di pangkalan taksi di sekitar kota, mendapat ongkos yang jauh lebih sedikit dan harus mengemudi lebih jauh setiap kali mereka mengambil pelanggan.
Yang berikut refleksi setelah hari panjang di Moskow. Dalam sebuah permainan seperti ini, kepercayaan bukan hanya isyarat kosong atau preferensi pribadi. Ini adalah sebuah masalah fundamental, mengubah pandangan dunia menjadi yang paling mengatakan yang lain orang juga akan bertindak dalam solidaritas dan bekerja sama, misalnya dengan menyerah sumber daya, berwujud, membayar pajak, dan menahan diri untuk tidak menerima suap. Orang yang menerima suap atau menghindar dari pajak mungkin secara bersamaan memiliki nilai yang mereka pertimbangkan untuk apa mereka berbuat salah secara moral dan merugikan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi diri mereka sendiri dalam jangka panjang. Alasan mereka terus melakukan pengkhianatan atau secara oportunistik belum tentu mereka atau budaya mereka menderita semacam cacat moral, tetapi tidak ada gunanya menjadi satu-satunya pemain jujur dalam permainan busuk di mana orang lain menipu atau dianggap menjadi penipu. Ini adalah kasus ketika rasionalitas gagal karena seseorang tidak bisa secara rasional memutuskan untuk melupakan perilaku berbahaya. Tindakan mempercayai orang yang tidak bisa dipercaya bisa sangat berisiko. Menurut logika jebakan sosial, bahkan orang dengan preferensi yang jelas karena permainan yang adil akan melanjutkan perilaku tidak loyal mereka karena percaya dan untuk alasan yang bagus bahwa hampir semua orang lain akan terus bermain kotor. Mengingat logika struktural besar pasar atau itu perjuangan kelas, perjuangan gender dan lain-lain. Kelihatannya benar-benar tidak masuk akal untuk berpikir bahwa adalah mungkin untuk membentuk opini publik demi mentransfer sumber daya ekonomi yang begitu besar ke berbagai administrasi kesejahteraan publik jika orang-orang sangat percaya itu administrasi pada dasarnya korup atau terlibat dalam penyalahgunaan sistem kekuasaan. Tampaknya sama tidak akan mungkin untuk dibuat sistem asuransi sosial yang komprehensif. Ini jika masyarakat yakin akan hal itu, sebagian besar warga negara lain menyalahgunakan atau menipu sistem perpajakan atau distribusi. Hal tersebut menggambarkan salah satu kesulitan dalam melaksanakan ilmu sosial penelitian, yaitu mempelajari apa yang tidak ada. Secara khusus, pemikiran kontrafaktual merupakan salah satu landasan penelitian kebijakan komparatif. Sebagai contoh, jika ketidakpercayaan interpersonal dan kecurigaan populer luas dari pihak berwenang berdasarkan korupsi atau diskriminasi jauh lebih umum di sekitar dunia daripada sebaliknya, menjadi menarik untuk mengajukan dua pertanyaan secara beruntun untuk memperdalam pemahaman kita tentang kebijakan Swedia. Yang pertama adalah kontrafaktual. Apa yang akan terjadi jika kebijakan Swedia dicirikan oleh jenis ketidakpercayaan interpersonal dan korupsi yang diilustrasikan dalam percakapan di Moskow. Yang kedua, apa asal muasal tingkat kepercayaan yang relatif tinggi yang dirasakan orang Swedia pada satu sama lain dan di lembaga publik mereka. Sebuah kisah yang mungkin nyata berlatar di Roma sekitar akhir tahun 1960-an. Saya akan memberikan contoh spesifik dari titik lemah ini dalam pemikiran kita. Sepanjang dengan banyak peneliti Swedia lainnya, saya telah mempelajari persalinan aktif Swedia, kebijakan pasar untuk alasan yang masuk akal, termasuk cakupannya yang luas dari perspektif internasional. Kebijakan pasar tenaga kerja aktif juga merupakan komponen utama dari model makroekonomi yang unik, model yang mendominasi kebijakan ekonomi
Swedia dari akhir tahun 1950-an dengan baik ke tahun 1980-an. Banyak hal telah terjadi, penulis tentang asal dan fungsi model, tetapi secara ringkas dapat dijelaskan sebagai sarana untuk menggabungkan kebutuhan internal orang Swedia. Konfederasi Serikat Pekerja untuk upah seragam, pembangunan dengan kepentingan pemerintah dalam menerapkan tekanan kuat untuk mentransformasikan industri secara struktural untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Alih-alih membiarkan kekuatan keuangan perusahaan atau industri individu untuk melakukannya, menentukan tuntutan upah lokal, tuntutan upah serikat pekerja dibuat semakin seragam. Konsekuensinya adalah perusahaan yang kurang efisien dan industri yang tidak mampu membayar upah pada tingkat yang ditentukan oleh pusat dieliminasi, sementara perusahaan atau industri ekspansif dapat memperoleh keuntungan besar. Kebanyakan dari mereka dipaksa oleh kebijakan pajak digunakan untuk ekspansi lebih lanjut. Sekian pembahasan isi review buku ke-11 dari saya. Semoga bermanfaat.